Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nurul Wahidah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antara materi modul 2.2. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan 1. Sebagai seorang guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membaca dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi siswa, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan tercipta perubahan positif pada diri murid, baik sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kaitan dengan modul sebelumnya, dengan modul 1.1, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk modul 1.2, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Dengan modul 1.3, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang baik sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan menciptakan lingkungan budaya positif yang baik, sehingga dapat mencapai pada prinsip profil pelajar Pancasila. Keterkaitan dengan modul 2.1. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kesimpulan, seluruh modul saling berkaitan untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Refleksi, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran relasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada.
Keberkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. Tiga hal yang mendasar, yang penting, dan yang saya pelajari adalah: pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, stop, take a breath, observe, and proceed, atau teknik lain yang sesuai. Ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Keberkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, yang pertama, memberikan pembelajaran yang eksplisit dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan yang optimistik. Dan yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian, bagi rekan kerja, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Thank you. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.